Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang geometri, di mana dengan anggota kami yang pertama yaitu Tatu Mutmainah, Anis Fajrianti, Nabila Gina Zulfa, dan Syaharani Nur Sakin. Penjelasan pertama, pengertian. Geometri adalah cabang dari matematika yang mempelajari tentang bentuk, ukuran, posisi relatif, dan sifat ruang serta objek-objek di dalamnya. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan metro yang berarti pengukuran. Pada awal geometri digunakan untuk mengukur tanah dan mendeskripsikan bentuk-bentuk di alam. 2. Struktur geometri. Dalam struktur geometri modern khususnya dan matematika pada umumnya terdapat istilah-istilah yang telah disepakati dan menjadi pedoman bagi semua orang yang mempelajari geometri, matematika atau cabang matematika lainnya. Istilah-istilah tersebut adalah: 1. Unsur yang tidak didefinisikan merupakan konsep mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya. Contoh, titik, garis, dan bidang. 2. Unsur yang didefinisikan merupakan konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Contoh, sinar garis, ruas garis, dan segitiga. 3. Aksioma. Postulat merupakan konsep yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Contoh, postulat garis sejajar. 3. Teorema. Dalil rumus adalah konsep yang harus dibuktikan melalui serangkaian pembuktian deduktif. Contoh, teorematik Pythagoras. Unsur yang tidak didefinisikan. 1. Titik, garis, bidang, ruang. Titik merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Titik merupakan konsep abstrak yang tidak berwujudan atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran dan berat. Titik juga disimbolkan dengan nota, gambar, atau model. Sebuah titik bisa diberi nama, namun nama untuk sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan dekat titik tersebut. Misalnya seperti contoh di samping kanan. Ini adalah titik A, titik P, dan titik Z. Garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel, karena garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus, memanjang ke dua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Garis adalah ide atau gagasan yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Di samping kanan ini adalah dua cara memberi nama terhadap garis. Garis yang paling kiri adalah garis E, dan yang sebelah kanan adalah garis AB. Notasi untuk menyatakan garis AB ditulis dengan AB. Garis disebut juga sebagai unsur geometri suatu dimensi karena garis adalah konsep yang hanya memiliki unsur panjang saja, linear. Selanjutnya yaitu ada bidang. Bidang adalah unsur lain dalam geometri yang tidak dapat dijelaskan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel, seperti halnya titik dan garis. Apabila kita mencoba membuat definisi bidang, maka akan berderit dan blunder. Oleh karena itu, seperti titik dan garis, bidang juga dimasukkan ke dalam kelompok unsur yang didefinisikan. Bidang adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas segala arah dengan tidak terbatas.
dan tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur yaitu panjang dan lebar. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping yaitu ada bidang persegi, lingkaran segitiga maupun persegi panjang. Di bawah ini kita terdapat bangun datar, keliling, dan luas. Contohnya pada bidang persegi dengan kelilingnya yaitu rumusnya K sama dengan 4S dan luasnya itu L sama dengan S kuadrat. Ada yang kedua yaitu persegi panjang dengan kelilingnya yaitu K sama dengan 2 buka kurung P ditambah L tutup kurung, dan luasnya itu adalah L sama dengan P kali L. Yang ketiga yaitu ada jajar genjang dengan kelilingnya itu K sama dengan A AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, dan luasnya yaitu L sama dengan A kali T. Dan yang selanjutnya yaitu ada persegi tiga dengan kelilingnya yaitu K sama dengan AB ditambah BC ditambah AC, dan luasnya yaitu L sama dengan setengah AT A kali T. Yang selanjutnya ada belah ketupat. Kelilingnya itu adalah K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, dengan luasnya yaitu L sama dengan setengah dikali D 1 dan dikali D 2. Selanjutnya itu ada layang-layang dengan luasnya yaitu L sama dengan setengah dikali D 1 dan dikali D 2. Selanjutnya itu ada layang-layang dengan kelilingnya itu adalah K sama dengan AD ditambah BC ditambah CD ditambah AD, dan luasnya itu setengah kali D1 dikali D2. Dan yang selanjutnya itu ada trapesium dengan kelilingnya yaitu K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, dan luasnya yaitu sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikali T. Dan yang selanjutnya itu ada lingkaran dengan kelilingnya yaitu 2V kali R dan luasnya yaitu V kali R kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal di bawah ini. Yang pertama yaitu ada bangun ruang persegi. Keliling sebuah persegi adalah 48 cm, maka luas persegi adalah, maka di sini cara penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus tadi. Yang pertama, keliling pada persegi itu kan rumusnya K sama dengan 4S atau 4 dikali S. Kelilingnya sudah diketahui nih 48 cm sama dengan 4 dikali S, dan S sama dengan 48 cm dibagi 4. Kenapa? Karena pindah ruas, dan S sama dengan 12 cm. Untuk mencari luasnya sama seperti tadi yaitu L sama dengan S kuadrat. L sama dengan S nya kan tadi sudah diketahui yaitu 12 dikali 12 sama dengan 144 cm3. Selanjutnya yaitu ada lingkaran. Di sini lingkarannya itu jari-jarinya 5 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, untuk mencari luasnya itu adalah dengan rumus L sama dengan V kali R kuadrat. Kenapa di sini V-nya kita menggunakan 3,14? Karena kelipatan dari V-nya itu jika kita ingin menggunakan 22/7 maka kelipatannya itu harus 7 atau yang bisa disederhanakan. Nah, di sini kan kelipatannya itu 5, maka kita menggunakan 3,14 dikali R-nya itu 5 kuadrat. Maka sama dengan L sama dengan 78,5 cm3. Yang selanjutnya yaitu ada ruang. Seperti halnya titik, garis, dan bidang, ruang juga adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang mempersonalkannya. Ruang diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Ketiga unsur pembentuk ruang tersebut terus berkembang tanpa batas. Oleh karenanya, ruang disebut sebagai bangun 3 dimensi karena memiliki 3 unsur yaitu panjang, lebar, dan tinggi.
ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar di samping ini, yaitu ada persegi dan tabung. Dan selanjutnya yaitu ada bangun ruang dan luas dan volume. Di sini yang pertama yaitu ada kubus dengan luasnya itu sama dengan 6 dikali R kuadrat dan volumenya itu rumusnya V sama dengan R kuadrat. Selanjutnya ada balok. Balok itu rumusnya L sama dengan 2 dikali PL dikali 2 dikali PT dikali 2 dikali LT, dan volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang selanjutnya ada 5 segi 4, yaitu luasnya S kali alas ditambah 4 kali S kali tegak, dan volumenya yaitu adalah 1/3 dikali alas dikali LAT, luas alas kali tinggi. Dan selanjutnya itu ada prisma segitiga. L sama dengan 2 kali alas, 2 kali luas kali alas ditambah keliling kali alas kali tinggi, dan volumenya yaitu adalah alas kali tinggi. Selanjutnya ada 5 segitiga dengan luasnya yaitu luas sama dengan S kali alas ditambah 3 kali S kali tegak, dan volumenya yaitu 1/6 AT dikali T. Yang selanjutnya itu ada silinder. Untuk mencari luasnya yaitu L sama dengan selimut. L selimut sama dengan 2V ditambah, dan L permukaan sama dengan 2V RT ditambah 2R kuadrat, 2V R kuadrat, dan luas volumenya yaitu adalah V sama dengan R kuadrat dikali T. Yang selanjutnya ada bangun ruang kerucut dengan luasnya yaitu L selimut sama dengan V kali R kali S. L sama dengan permukaan yaitu L luas LRS ditambah V kuadrat, dan volumenya yaitu adalah 1/3 V R kuadrat kali T. Yang selanjutnya ada bola. Luasnya itu sama dengan 4V R kuadrat dan volumenya yaitu adalah 4V dikali R pangkat 3. Berikutnya yaitu unsur yang didefinisikan. Yang pertama ada sinar garis, yaitu apabila sebuah titik terletak pada sebuah garis, maka titik tersebut akan membagi himpunan titik pada garis menjadi 3 himpunan titik yang saling lepas atau disjoint. Apabila sebuah titik terletak pada sebuah garis, maka titik tersebut membagi garis menjadi 2 himpunan titik pada setengah garis. Berikut gambar 2 setengah garis yang dipotong oleh sebuah titik P. Lalu yang kedua yaitu ruas garis. Apabila sinar garis adalah gabungan antara satu titik dengan himpunan titik-titik pada setengah garis, maka ruas garis adalah bagian dari setengah garis. Ruas garis adalah himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus. Berikutnya yaitu unsur yang didefinisikan. Yang pertama ada sinar garis, yaitu apabila sebuah titik terletak pada sebuah garis, maka titik tersebut akan membagi himpunan titik pada garis menjadi 3 himpunan titik yang saling lepas atau disjoint. Apabila sebuah titik terletak pada sebuah garis, maka titik tersebut membagi garis menjadi 2 himpunan titik pada setengah garis. Berikut gambar 2 setengah garis yang dipotong oleh sebuah titik P. Lalu yang kedua yaitu ruas garis. Apabila sinar garis adalah gabungan antara satu titik dengan himpunan titik-titik pada setengah garis, maka ruas garis adalah bagian dari setengah garis. Ruas garis adalah himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus dan dibatasi oleh 2 buah titik. Berikut gambar ruas garis. Menamai sebuah ruas garis menggunakan 2 huruf besar yang diletakkan pada ujung-ujung ruas garis tersebut. Di samping kanan merupakan gambar dan penamaan ruas garis tersebut. Yang ketiga yaitu sudut. Sebuah sudut adalah gabungan 2 buah sinar tidak kolinial atau sinar-sinar itu tidak terletak pada sebuah garis,
yang bersekutu pada pangkalnya. Berikut contoh gambar-gambar sudut. Di sebelah kanan adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bersekutu pada pangkal-pangkal sinar garis tersebut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Yang pertama yaitu sudut lancip dengan nilai kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku dengan nilai sama dengan 90 derajat. Dan sudut tumpul dengan nilai lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat yaitu sudut lurus dengan nilai sama dengan 180 derajat. Contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 50 derajat dan sudut B sama dengan 60 derajat. Tentukan besar sudut C. Dalam sebuah segitiga, jumlah ketiga sudutnya selalu 180 derajat. Maka kita dapat menghitung sudut C dengan rumus sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, kita kan hanya mengetahui dua sudut, yaitu sudut A dengan nilai 50 derajat dan sudut B dengan nilai 60 derajat. Lalu kita tulis ditambah sudut C sama dengan 180 derajat, di mana 50 derajat dan 50 dan 60 derajat dijumlahkan menjadi 110 derajat ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut C sama dengan 180 dikurangi 110. Jadi, diketahui sudut C sama dengan 70 derajat. Untuk selanjutnya ada teorema. Untuk setiap segitiga siku-siku berlaku, luas persegi pada hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain atau sisi siku-sikunya. Teori tersebut atau teori di atas disebut teorema Pythagoras karena teori ini pertama kali ditemukan oleh Pythagoras, yaitu seorang ahli matematika bangsa Yunani yang hidup dalam abad ke-16. Untuk pembuktian teorema Pythagoras dilakukan dengan cara mempelajari luas. Namun demikian, teorema ini dapat digunakan untuk menghitung panjang suatu sisi, sehingga dari teorema Pythagoras dapat diturunkan hal berikut atau rumus berikut. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 min A pangkat 2. Lalu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi tegak yang berdekatan dengan siku-siku masing-masing 5 cm dan 12 cm. Hitunglah panjang sisi miring dari segitiga tersebut. Untuk segitiganya sudah ditampilkan di gambar. Untuk cara menjawabnya, untuk menghitung panjang sisi miring atau hipotenusa dari sebuah segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Rumusnya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Diketahui panjang sisi tegak adalah 5 cm dan 12 cm, maka C pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 plus 12 pangkat 2. Diturunkan, C pangkat 2 sama dengan 25 plus 144, maka hasil dari C pangkat 2 nya itu 169. Selanjutnya, ambil akar kuadrat dari 169 untuk mendapatkan panjang sisi miring. C pangkat C nya itu sama dengan akar 169, jadi diakarkan. Untuk hasilnya itu 13, jadi panjang sisi miring dari segitiga tersebut adalah 13 cm. Untuk selanjutnya akan membahas hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama itu ada hubungan antara titik dan garis, dan yang kedua ada hubungan antara garis dan bidang. Lanjut langsung ke yang pertama, ada hubungan antara titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik pada garis, dan kedua, titik di luar garis. Letak titik pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Berikut gambar hubungan titik dengan garis, bisa dilihat untuk gambarnya. Lalu untuk selanjutnya ada hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada garis terletak pada bidang. Selanjutnya yang kedua ada garis tidak pada bidang, dan yang terakhir atau yang ketiga garis menembus atau memotong bidang.
Letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang atau irisan garis dengan bidang merupakan himpunan kosong. Adapun garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Berikut dua kondisi atau hubungan antara garis dan bidang. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.